Halo semuanya dari New Life Anugerah Kebenaran, ya. Salam kenal. Nama saya Kenneth, ya. Dan saya substitute pastor untuk sementara yang berada gereja kita di New Life yang ada di Taiwan. Oke. Dan di sini gereja kita luar biasa ya. Sebelum saya mulai, boleh mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini Bapak. Terima kasih hari ini Bapak kami bisa beribadah sekali lagi bersama Engkau Bapak, mendengar firman Engkau Bapak hari ini Bapak. Bapak kami berdoa Bapak supaya firman Engkau hari ini Bapak akan masuk dalam hati kita Bapak. Bukanlah kata-kataku Bapak, tapi roh Engkau yang berbicara pada setiap dari kami Bapak. Supaya kami tahu Bapak, apa itu Bapak isi hati Engkau Bapak. Supaya kami bisa dipulihkan Bapak, dan kami bisa melangkah lebih dalam lagi Bapak bersama Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya saudara-saudara. Ya hari ini saya akan membagikan saya akan sharing ya sharing beberapa hal dari hatiku ya. Tapi sebelum kita mulai sharing, aku pengen update saja sedikit update saja di Taiwan ya. Di Taipei sekarang lagi mengalami sebuah kegerakan yang luar biasa ya. Kita lagi nge-booming banget nih, kita lagi luar biasa banget nih ya. Em, bulan bulan kalau nggak salah bulan Juni ya, saya nubuatin ya, Tuhan berbicara pada saya waktu saya lagi di gereja ya. Tuhan bilang kursi-kursi ini akan dipenuhin. Oke. Tapi saya nggak percaya saudara-saudara, saya nggak tahu itu Tuhan atau bukan ya. Saya kira itu suara di kepala saya nggak percaya, saya nggak tahu itu Tuhan atau bukan. Tapi saya naik ke mimbar, saya ngomong aja ya ke orang-orang di gereja. Saya bilang, saudara-saudara ya, bulan ini saya percaya dalam nama Tuhan Yesus ya, jiwa-jiwa akan ditambahin ya. Seperti biasa ya, jemaat-jemaat saya reaksinya mereka coba suportif ya. Tapi saya tahu di dalam hati mereka juga sedikit skeptis. Masa sih Koken dengar suara Tuhan, yakin nih Koken, jangan-jangan Koken tuh ngomong gini karena Koken tuh mau kita semangat gitu ya. Tapi tiba-tiba saudara-saudara ya, bulan ini luar biasa banget ya. Dalam 2 minggu, kurang dari 2 minggu, sekitar 10 hari lah ya, kita dapat menjangkau dan menginjilin kurang lebih dari 10 orang. Semuanya juga kita nubuatin. Mereka ada satu atau nggak dua yang sudah Kristen tapi Kristenan, atau nggak ada beberapa orang Kristen tapi belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan ya. Tapi lebih banyak lagi orang-orang dari agama seberang yang kita selamatin ya. Saya nubuatin ya, dan reaksi mereka luar biasa. Wow, bagaimana kamu bisa tahu? Mereka ada yang bilang, wah saya merasa seperti hati saya lagi ditusuk gitu sama anak panah. Ada yang bilang hati saya kayak ditusuk sama pedang ya. Kemarin saya juga dapat reaksi, wah saya nggak pernah ditembak seperti gini. Saya kaget sekali, ternyata Tuhan itu hidup, ternyata Tuhan itu ada. Amin ya saudara-saudara ya. Jadi Tuhan sedang melakukan hal-hal yang luar biasa di Taipei saudara. Dan saya sangat-sangat pengen ya, sangat-sangat pengen suatu hari gerejanya kita akan bertumbuh ya. Dan semoga suatu hari New Life Anugerah Kebenaran Taipei bisa ketemu New Life Anugerah Serang bersama ya, dan kita have family time ya. And di sini kita sedang menanam nilai-nilainya kita ya, visi-visinya kita. Mereka lagi belajar ya dari dulu. Kita lagi belajar, mereka lagi belajar dari dulu ya, waktu dulu banget gereja kita tuh ibadahnya cuma seminggu sekali. Kita cuma ketemu seminggu sekali atau enggak seminggu 2 kali kita basal ya. Sekarang tiba-tiba tiap hari ada aja, Tuhan ada kerjaan, Tuhan Roh Kudus menuntun kita ketemu orang baru kayak, atau enggak counseling orang ya. Dan waktu saya counseling orang saudara ya, masalah-masalah manusia yang saya ketemu tuh rata-rata begitu-begitu saja. Ya, maksud saya apa begitu-begitu saja? Masalahnya mereka tuh biasanya cuma di identitas, ya, hati Bapak, dan di luka batin. Yang saya ketemu tuh masalah manusia tuh biasa di 3 area itu. Ya, seperti di RE. Ya, sering sekali kita dengar. Sering sekali kita melihat, sering sekali kita mendengar, sering sekali kita melihat teman kita datang ke Tuhan tuh juga lewat sana. Dan kita juga udah sering mendengar dan melihat RS, saudara. Tapi tetap saja, saudara, manusia yang saya melihat ya, bahkan orang-orang, saudara, yang saya datang dan saya nubuatin atau nggak counseling sama saya, masalahnya di situ, saudara, ya. Jadi hari ini saya berasa Tuhan
saya mau sharing kebanyakan tuh juga dari papa saya, saudara ya. Jadi kalau saya nggak mau mengulang gitu, saudara ya. Saya hari ini mau membagikan suatu hal yang baru ya buat saya, dan saya berdoa ini bisa memberkati saudara-saudara juga ya. Tapi juga all the while ya saudara-saudara ya, topik ini tidak asing, topik ini tidak kedengaran tidak asing di kuping saudara ya, karena topik hari ini adalah tentang identitas ya. Dan identitas adalah sesuatu yang saudara-saudara sering sekali mendengar di RE ya. Dan saya sendiri pun juga sudah sering sekali mendengar di RM ya. Saya sudah ikut RM sudah lebih dari 10 kali saudara. Saya mendengar mama papa saya sharing soal identitas ya. Tapi belum sampai awal tahun ini baru soal identitas benar-benar masuk ke dalam hatinya saya. Ya, baru saya berubah hidupnya karena saya mempelajari sesuatu baru soal identitas ya. Jadi hari ini saya mau membagikan soal identitas. Dan hari ini yang saya share soal identitas itu akan berbeda ya dari identitas yang di-share di RE. Oke. Tapi tidak berarti yang di RE itu lebih jelek atau punya saya lebih bagus atau punya saya jelek atau itu lebih bagus atau gimana pun ya saudara. Hari ini identitas yang saya membagikan, saya berharap topik ini, identitas ini saya akan membagikan dari ayat Alkitab, juga akan memberikan sebuah perspektif atau enggak cara melihat soal identitas dari perspektif yang baru saudara. Ya, saya berharap ini bisa menjadi part 2 ya dari identitas dari RE. Tapi yang biasanya di RE itu tidak dibagikan. Tapi menurut saya ini merubah sekali hidupnya saya. Ya, saudara ya. Mari kita buka di Alkitab ya di Matius 3 ayat 16 ya saudara ya. Saudara tahu kisah tentang Yesus dibaptis. Ya, Yesus datang ke Sungai Yordan, kemudian dia ketemu Yohanes lalu dibaptis. Ya, saya tidak akan ngomong soal detail soal itu karena itu bukan poin yang saya pengen ditekanin. Poin yang saya pengen ditekanin adalah di Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis. Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan." Amin, saudara-saudara ya. Saya mau mengalihkan ya perhatian kita ke ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya kan? Saudara, kita dengar ya, waktu Yesus dibaptis, ya. Lalu Allah Bapa di surga membuka surganya, lalu dia bilang kepada Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan," saudara. Ya. Ada beberapa poin-poin yang saya pengen highlight di sini, yaitu pertama, anakku yang kukasihi, anakku. Kedua, yang kukasihi, dan ketiga, kepadanya lah aku berkenan. Amin, saudara ya. Saya nanya saudara, di poin ini, ya di poin hidup Yesus yang di sini, Yesus sudah melakukan mujizat belum? Ya coba saudara-saudara pikir baik-baik. Yesus sudah melakukan mujizat belum? Itu pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan kedua, ya, Yesus sudah usir setan belum? Yesus sudah punya murid-murid belum? Ya. Kemudian Yesus sudah mati di kayu salib belum? Kuasa iblis sudah direbut belum sama Tuhan Yesus? Coba saudara pikir dengan baik-baik. Ya. Kalau saudara sudah berpikir dengan baik-baik, jawabannya tidak, belum. Saudara. Yesus belum melakukan apapun di bumi ini kecuali hidup, bernafas. Ngerti ya saudara ya? Dia belum melakukan panggilan hidupnya. Jadi dia belum masuk dalam panggilan hidupnya yang ditentukan oleh Tuhan. Ya. Namun apa yang Tuhan bilang kepada dia? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Itu identitas kita sebagai orang Kristen. Saudara, ya. Ya, identitas itu kita dapat dari siapa? Dari Bapa di surga, dari Bapa. Makanya biasa kalau di area itu sesi ketiganya hati Bapa. Ya, ada hubungannya. Ya, saudara ya. Tapi that's the message, itulah message yang Tuhan pengen kirim kepada setiap kita, anaknya dia. I am proud of you. Saya bangga sama engkau. Ya. Saudara, Tuhan itu bangga sama kita. Ya. Tidak peduli siapa kita atau apa yang telah kita lakukan atau yang belum kita lakukan, saudara. Tuhan itu sudah bangga sama kita. Ya. Tapi kebanyakan sekali orang Kristen itu salah berpikir seperti ini, tidak mengerti ini.
Ya, saya kasih saudara contoh. Ya, waktu saya masih kecil, saudara ya, saya sedang tidur siang. Kemudian waktu saya bangun, saya melihat mama saya lagi tiduran di ranjang, lagi begini, saudara, di ranjang ya. Dan dia melihat ke saya, saudara, ya, dan dia tersenyum. Ya, dia bangga sekali, dia senang banget, dan dia seperti lagi sukacita banget, gitu, lagi senang banget lihat saya tidur. Ya kan? Saya nanya, mama kenapa, mam? Ya, mamaku, ini saya masih kecil sekali, saudara. Saya lupa umur berapa, saudara. Tapi seharusnya di bawah umur 10. Ya, tapi ini salah satu memori saya yang saya ingat sejak yang kecil yang ada gitu ya. Dan mama saya bilang kepada saya, oh nggak apa-apa kan. Ya, mama cuma bangga banget melihat kamu tidur. Mama bangga banget punya kamu sebagai anak. Itu saya ingat, saudara. Ya. Dan itu saya nggak lagi apa-apain, saudara. Ya, saya tidak sehabis melakukan sebuah mujizat, ya. Saya tidak lagi melakukan panggilan saya dalam Tuhan, ya. Saya tidak berurusan dapat nilai yang bagus dari ulangan. Saya tidak lagi melakukan apapun, saudara. Saya sedang lagi tidur, ya. Dan mama saya bilang kepada saya, mama bangga saja melihat kamu lagi tidur dengan nyenyak. Saudara ngerti gak sih maksud saya? Ya, kalau orang tua kita di dunia ini, ya, bangganya, cintanya itu seperti itu, saudara. Apalagi Bapak kita yang di surga, saudara-saudara. Ya, anak lahir kepada bumi, ya saudara-saudara ya. Nggak ada orang tua yang bilang, oh ini anak kayaknya nggak ada gunanya, kerjanya cuma makan, tidur, BAB. Ya, aduh nggak ada gunanya kerjanya, habisin waktu saya, ya, habisin tenaga saya, ya, sama habisin space, ruangan. Aduh buang aja, rasa nggak mau punya anak itu, nggak ada, saudara. Ya, anak lahir, mamanya tuh nggak nanya ini kira-kira anaknya pintar atau nggak pintar, masa depannya apa. Mama, ibu, orang tua itu selalu menerima anaknya mereka, menyayangi anaknya mereka, bahkan rela mati untuk anaknya mereka. Ya, apalagi Bapak kita yang di surga, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, kita tuh dicintai Tuhan Yesus, kita tuh dikasihi Tuhan Yesus. Tidak peduli, saudara, apa yang saudara-saudara sudah lakukan atau belum lakukan. Kita tuh diberkati, saudara. Amin. Ya, kita tuh diselamatkan tuh karena anugerah, saudara-saudara, bukan karena pekerjaan kita, saudara. Jangan lupa itu, saudara-saudara. Ya, Tuhan bahkan tertulis di Alkitab ya, biarlah semua orang mengetahui yang selamatkan mereka itu, saudara, bukanlah kekuatan kita sendiri, tapi karena anugerah, saudara-saudara. Kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada kita itu juga anugerah, saudara. Bukan karena pekerjaan kita, saudara. Ya, tapi iblis sering sekali, saudara, mencoba berbohongin kita, berbohong kepada kita. Ya, dia berbohong kepada kita. Apa bohongnya iblis kepada kita ya? Kita melihat di Matius 4, saudara. Ya, di sini Yesus dicobai oleh iblis. Oke, di Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada guru untuk dicoba iblis, mohon maaf. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudara harus perhatikan. Ya. Iblis itu bercoba untuk mengambil identitas kita, bukan hanya waktu kita sebelum kita menerima Tuhan, tapi sehabis kita menerima Tuhan pun. Iblis masih menyerang kita di area identitas, saudara-saudara. Bukan hanya sebelum kita menerima Tuhan, sehabis pun iblis juga masih menyerang kita, saudara-saudara. Ya. Iblis bilang apa kepada Tuhan Yesus? Dia bilang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Oke, ini yang iblis bilang kepada Tuhan Yesus. Katanya anak Tuhan. Mana? Orang tidak disembuhin. Ya. Saya masih berkuasa di dunia ini. Kamu belum melakukan apa-apa, bahkan engkau Yesus Tuhan, ya, masih kelaparan. Kok bisa gitu? Katanya kamu namanya Yesus, katanya engkau namanya Tuhan Yesus. Mana? Jika engkau anak Allah, jika apa yang engkau bilang itu benar, engkau anak Tuhan, ya, coba dong buktikan pada saya. Ya, coba rubah roti ini menjadi roti. Nah, di situ baru saya percaya engkau anak Tuhan. Itu iblis yang katakan. Ya, jadi insecurity pertama manusia, ya, identitas pertama yang diserang iblis itu apa? Ya, itu adalah insecurity of human doing, namanya human doing. Tahu human doing itu apa, saudara-saudara? Ya, identitas saya ya berdasarkan apa yang saya lakukan. Itu human doing, saudara, dan itu bahaya sekali. Tuhan tidak pernah bilang itu. Ya, saya kasih contoh.
Ya, saudara-saudara. Human doing itu apa? Human doing itu begini, ya. Apa yang saya lakukan itu define who I am. Ya, adalah identitas apa yang apa itu adalah saya. Ya. Saya memberi contoh yang sangat gampang. Saya Pastor Ayo pernah memberikan contoh ini di gereja, dan saya mau mengambil contoh ini untuk di area identitas. Saudara-saudara tahu mikrofon? Ya, mikrofon tuh gunanya apa? Ya, mikrofon tuh gunanya untuk membesar suara. Ya, mikrofon tuh digunakan nih, pegangannya tuh di sini, saudara. Ya, bukan di samping kayak begini, bukan di atas begini, tapi didesain sama manusia begini. Ya, karena didesain begini dengan purpose-nya, dengan purpose tuh bahasa Indonesia dengan pokoknya di desainnya. Ya, manusia mendesain mikrofon dipegang di sini untuk berbicara, dan kegunaannya juga supaya manusia bisa membesar suara begini. Karena memang kalau mikrofon pegangannya di sini atau enggak pegangan di sini, ya, maka kebutuhan atau enggak purpose-nya itu tidak akan terpenuhi. Nah, maksudnya gimana? On and off switch-nya, saudara tahu ya, tombol nyala mati biasanya di bawah atau enggak di samping. Nggak pernah di atas di mikrofonnya. Bener ya, saudara-saudara ya. Dan itu semua didesain, dirancangin supaya digunakan untuk manusia untuk membesar suaranya dan sesuai dan bisa dipakai dengan gampang. Ya. Pokoknya itu intinya ya. Kemudian untuk mikrofon, saudara, ya, saya bawa ke desa kedalaman. Oke, desa pedalaman. Oke. Lalu mikrofon itu karena orang di desa pedalaman ya, saudara ya. Mereka tidak pernah mendengar yang namanya mikrofon. Bahkan wifi aja mereka nggak pernah dengar, saudara. Apa itu wifi? Mereka nggak tahu, saudara. Ya. Maka mikrofon itu, saudara, mereka pakai buat apa? Mereka pakai buat ulek sambal. Ya. Untuk hancurin kacang, saudara. Ya, hancur. Ya, desain utama mikrofon itu akhirnya tidak terpenuhi, saudara. Ya, lalu penemunya datang ke desa itu dan bilang, aduh mikrofonnya saya desain bagus-bagus kok menjadi begini. Lalu dia ambil mikrofonnya, ya, dia bawa balik ke rumahnya, dia bersihin semua kotorannya, ya. Lalu dia bilang ke mikrofon ini, oke, sekarang saya telah restore your life. Saya telah memperbaharui hidupnya kamu. Sekarang kamu kembalilah ke desain mula-mula kamu, yaitu menjadi mikrofon, ya kan? Lakukanlah desain-desain kamu untuk menjadi mikrofon. Ya. Nah, saudara, andai kata mikrofon itu bisa berbicara. Ya. Andai kata mikrofon itu adalah kita manusia. Ya. Lalu mikrofon itu berbicara kepada penemunya, aduh sorry penemu, saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa kembali lanjutin panggilan hidupnya saya. Karena saya dulu pernah dipakai untuk menjadi gecekan, untuk menjadi ulekan sambal. Maka saya tidak layak lagi untuk menjadi mikrofon, kata si mikrofon. Saudara, mengerti nggak saudara yang saya maksud? Human doing. Ya, insecurity. Because human doing, kita merasa terdakwa, kita merasa tertuduh karena apa yang kita telah lakukan dulu. Saudara, mengerti? Ya, banyak sekali kita sebagai orang Kristen, saudara. Ya, kita itu merasa tertuduh apa yang kita telah lakukan, apa yang kita sedang lakukan, apa yang telah kita lakukan. Saudara, saya punya kabar baik hari ini. Ya, Tuhan itu tidak pernah memanggil kita untuk menjadi sempurna. Bahkan sehabis kita menerima Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna, saudara. Ya. Bahkan kalau saudara-saudara melihat di 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus terus menaungiku. Ya, Tuhan itu tidak pernah meminta kita itu menjadi sempurna, saudara. Ya, tapi Tuhan meminta setiap kali kita ada setiap kali kita dalam kelemahan kita, ya, kita selalu harus berpaling kepada Tuhan dan surrender kepada Tuhan, saudara. Saya tanya kepada saudara, ya, pasti habis kita menerima Tuhan, pasti kita jatuh lagi, saudara. Bisa nggak kita jatuh? Bisa. Kita bisa nggak melakukan kesalahan? Bisa banget, saudara. Ya, tapi in that moment waktu kita jatuh, saudara, iblis akan mengambil kesempatan itu dan bilang ke saudara, Tuhan jatuh lagi. Katanya Tuhan hidup dalam engkau, mana buktinya? Engkau jatuh lagi. Saya nggak melihat bukti bahwa Tuhan tuh hidup dalam hidupnya engkau. Engkau jatuh lagi, kok bisa begitu? Engkau tidak layak menjadi pelayan Tuhan.
Ya, secara otomatis, ya. Walaupun manusia tahu Tuhan tuh bangga dan cinta pada kita, tapi manusia langsung menjauhi dirinya sendiri dari Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang kepada dirinya sendiri, saya tidak layak. Saya telah berjatuh pada dosa. Lihat apa yang saya lakukan, kata manusia. Lihat saya tidak layak. Saya telah jatuh dalam dosa. Ya, banyak sekali orang Kristen yang dari panggilan hidupnya mereka mundur, saudara. Ya. Karena kenapa? Karena mereka merasa tertuduh, saudara. Padahal di Roma 8 ayat 1 ya. Saya bahasa Indonesia kurang bagus bilangnya dalam saya ngomong bahasa Inggrisnya aja karena lebih tepat ya. Karena bahasa Indonesia di Roma 8 ayat 1 dibilangnya tidak ada lagi penghukuman ya. Tapi di bahasa Inggrisnya bilang there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Jesus who walk not after the flesh but after the spirit. Maksudnya apa, saudara? Saudara dan saya, ya, kita tuh sehabis kita menerima Tuhan, ya, sesuai waktu kita berjalan dalam tuntunan Roh, ya, kita seharusnya tidak lagi merasa terdakwa atau tertuduh oleh kesalahan-kesalahan kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pun tidak menuduh atau tidak menulis semua kesalahan kita di kitab Dia, tidak, saudara. Ya. Begitu saudara, ya, lahir baru itu once and for all. Ya, begitu saudara lahir baru, Tuhan tidak lagi menganggap saudara sebagai orang berdosa. Kita masuk surga. Semua kesalahannya kita itu semua ditutup oleh anugerahnya Tuhan. Tapi saudara, iblis coba berbisik kita pada hal-hal lain, bilang tidak, itu nggak benar. Kamu tuh kalau terima Tuhan, kamu tuh harus jadi sempurna. Kata iblis tuh begitu, ya. Itu insecurity pertama, minder pertama, identitas manusia pertama yang rusak. Oke, yang dibohongin sama iblis. One big fat lie. Oke, satu kebohongan yang besar, yaitu merasa tertuduh karena apa yang saya telah lakukan. Oke, kedua, ya, di ayat 5, Matius 4 ayat 5. Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepada dia, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, ini berbicara soal apa? Okay. Ini berbicara soal, ya, minder karena apa yang orang lain pikirkan soal saya. Ya. Kenapa bisa begitu, saudara? Saudara, saya ngomongin soal ayat ini ya. Waktu Yesus datang sebagai juru selamat ya, orang yang paling tidak percaya Yesus adalah Mesias adalah orang-orang umatnya sendiri, yaitu orang-orang Israel, saudara. Ya, yang salib Yesus akhirnya siapa? Bukanlah orang Roma, ya, tapi Farisi, orang Sadusi, ya nggak? Orang-orang siapa? Orang-orang mana? Orang-orang bait Allah sendiri, saudara. Yang paling nggak percaya Tuhan. Ya. Lalu iblis bilang begini, katanya engkau anak Tuhan. Nggak ada yang percaya engkau anak Tuhan. Ya. Lalu iblis membawa dia ke bait suci. Dia bilang, kalau engkau benar-benar anak Tuhan, jatuh. Kamu jatuhkan dirimu sendiri. Ya. Nanti ya malaikat akan menatang engkau, mengangkat engkau. Lalu orang-orang akan melihat bahwa engkau memang adalah Mesias. Baru mereka percaya, oh, engkau tuh Tuhan, kata iblis. Jadi insecurity kedua itu apa, saudara? Insecurity kedua itu adalah insecurity karena apa yang orang pikirkan soal saya. Dan itu bahaya juga, tentu saja, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita constantly, terus-menerus mencari bahasa Indonesia gimana cara we search for the acceptance of man. Ya. Kita terus mencari penerimaannya manusia. Penerimaan dari teman kita, ya, penerimaan dari adik kita, dari keluarga kita, dari papa mama kita, ya. Kita terus mencari penerimaan dari manusia di luar. Padahal, saudara, ya, semua manusia itu ciptaan Tuhan sama seperti saya dan saudara-saudara. Ya, saudara-saudara harus tahu, kita tuh semua diciptakan unik. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak diciptakan sama dengan manusia lain. Kita semua punya panggilan kita sendiri, saudara. Saudara-saudara tidak bisa membandingkan diri saudara sendiri dengan orang lain. Dan saudara-saudara tidak bisa dicap sama dari orang lain
untuk hidupnya kita. Ngerti gak saudara? Ya, siapa sih orang itu? Siapa sih teman engkau? Sampai dia bisa membilang kamu tuh orangnya jelek atau enggak kamu orangnya lembek atau apa? Siapa sih dia? Tidak ada orang yang berhak untuk menghakimi kita kecuali Tuhan kita, kecuali pencipta kita, saudara. Karena dia sama saya sama-sama aja, kita semua orang pendosa, saudara. Siapa dia yang bisa menghakimi saya? Siapa dia yang bisa membilang saya itu seharusnya begini, seharusnya tidak begini? Itu seharusnya Tuhan, saudara. Siapa dia yang berani bilang aku tuh tidak layak, aku tuh layak atau tidak layak, saudara. Tidak ada kecuali Tuhan, saudara. Gak ada orang yang berhak untuk memberikan kita sebuah identitas kecuali Tuhan yang di surga, saudara. Saya ada kisah yang bagus sekali, saudara ya. Suatu hari ada sebuah, ini kisah dongeng, tapi ini kisahnya benar-benar menggambarkan sebuah bagaimana manusia itu punya minder, ya, rasa minder atau ngerasa insecure di mana dia itu takut banget apa yang orang berbicarakan soal dia. Dia takut banget di reject atau nggak dihina sama orang, ya saudara. Ada sebuah petani, sebuah anak dan anaknya dan sebuah keledai, saudara. Suatu hari petani mau jual keledainya di kota, saudara. Ya, lalu dia bawa keledainya, dia bawa ke kota, saudara ya. Di perjalanan ke kota, saudara, dia ketemu temannya dan temannya bilang kepada petani, "Wah, kamu kemana?" Petani jawab, "Saya mau ke kota, saya pengen jual keledai saya." Lalu temannya bilang begini, "Kamu tuh bodoh banget ya sebagai orang ya. Bagaimana ini kuda, ya ini keledai ya, masih sehat, masih bagus ya. Use it to the best of your ability," katanya. Maksudnya apa tuh? Ya, ini keledai ya, itu sayang banget kalau kamu tuh bawanya tuh sampai dari desa ke kota, di bawahnya tuh ditarik, saudara, lewat pakai tali. Pasti kamu capek, kata dia. Naikin dong keledainya. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Sayang banget, nanti kamu capek. Kamu jangan bodoh begitu dong. Oh, masa begitu ya, kata si petani. Langsung petani naik keledai. Ya. Petani lanjutin perjalanannya. Jadi anaknya jalan, petani naik keledai. Ya. Di tengah perjalanan ketemu orang-orangnya ngomong gini. Ya. Itu bapak tuh nggak tahu diri. Masa tuh anak disuruh jalan kaki, bapaknya enak-enak jalan naik di keledai. Itu bapak nggak tahu diri, ya. Masa generasi muda dibiarin jalan kaki tuh, malahan bapaknya enak-enak asik-asik jalan duduk di kuda, ya. Begitu bapaknya mendengar gitu dari orang lain, langsung dia turun, dia mengangkat anaknya duduk di keledai, langsung mereka berjalan, lanjut perjalanannya. Dan sekarang anaknya di atas keledai, bapaknya berjalan, ya. Di tengah perjalanannya ada orang-orang lagi ngomongin mereka, itu anak gak tahu diri. Ya. Papahnya sudah tua, disuruh jalan kaki, sedangkan anaknya naik di keledai, enak-enak duduk di keledai. Gak tahu diri tuh anak. Mereka bilang gitu. Papahnya dengar gitu, langsung papahnya naik keledai. Langsung papahnya dan anaknya sekarang naik keledai. Ya. Mereka berjalan di kota, mereka sampai di kota. Ya, sampai di kota, saudara-saudara. Ya. Itu pun ada orang masih ngatain mereka, saudara-saudara. Ya, bilang, ini bapak, ini anak gak tahu diri. Mereka yang gak punya belas kasihan terhadap binatang ya. Masa anak dan bapak ya naikin keledai. Keledainya gak kasihan tuh. Capek tuh keledai, ya ampun. Ya, bapaknya dengar gitu, langsung dia turun. Dia cari bambu ya saudara. Langsung keledainya diikat ke bambu, terus digotong saudara. Digotong ke dalam kota. Ke dalam kota semua orang ketawain dia. Hahaha. Mana ada orang yang gotong keledai seperti itu saudara. Ya, keledainya langsung bergelisah, nendang langsung keledainya break free, terus keledainya kabur. Akhirnya petaninya nggak dapat penjual keledainya. Ya, moralnya apa saudara? Moralnya begini saudara, pasti selalu ada orang yang mengkritik hidupnya kita. Kamu hidupnya seharusnya nggak begini, seharusnya begitu. Ya, tapi identitas kita dari Tuhan tidak boleh bergoyah karena apa yang orang berbicara soal kita. Ya, tapi ya kalau Tuhan berbicara pada kita, nah itu dia saudara. Cuma satu orang di hidup kita yang boleh berbicara pada kita, yaitu Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan bisa memakai orang lain untuk berbicara pada hidupnya kita. Ya, tapi tidak semua masukan kita harus pakai dan masuk dalam hati kita. Ya, orang bilang kayak kamu kayak cewek banget sih, nggak pernah pacaran. Kamu jelek banget, kamu nggak keren banget sih, nggak pernah ngerokok. Kamu gak pernah clubbing? Parah lu Ken, lu 4 tahun di Taiwan gak pernah ke night club. Parah banget Ken. Ya. You don't know what you're missing bro, kata mereka.
Saya peduli amat mereka ngomong apa, saudara. Saya aman-aman aja. Ya, I know my identity in Christ. Saya berpegang teguh my identity in Christ. Itu tidak akan goyah apapun orang yang berbicara pada saya. Amin. Lalu identitas ketiga, saudara. Ya, insecurity ketiga. Ya, saya lanjut lagi di Matius 4. Ya, ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab tertulis, engkau harus menyembahku Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Identitas ketiga itu apa? Possession. Ya, possession itu apa, saudara? Iblis membawa Tuhan ke atas gunung dan bilang, ini semua kemegahan, kekayaan, dan kuasa akan aku berikan kepada engkau jika engkau menyembah saya. Iblis bilang gini kepada Yesus. Seringkali ya, saudara, manusia itu berpikir money, power is everything. Ngerti, saudara? Ya, posisi adalah segalanya. Achievement. Mengerti nggak maksud saya, saudara? Ya, bukan achievement doang, saudara. Apa yang saya punya itu membuat saya menjadi seseorang. Ya. Oh, saya orang kaya, saya mobilnya banyak. Ya, saya kaya dan saya achievementnya banyak, karena itu I am somebody. Padahal itu bukanlah identitas yang Tuhan memberi pada kita. Itu adalah identitas palsu, saudara. Itu namanya identitas dari dunia. Karena semua sukses kamu, semua kekayaan kamu, ya, semua possession kamu, waktu saudara meninggal dunia, itu tidak akan dibawa ke surga. Saudara-saudara, ya. Pernah dengar nggak orang di Cina jual ginjalnya untuk beli iPhone sama iPad? Kenapa bisa begitu? Insecure, saudara. Dia nggak merasa nyaman, saudara. Dia sama sekali nggak merasa. Dia nggak merasa secure dalam hatinya. Okay. Dia merasa kalau saya punya iPhone dan iPad itu akan membuat saya be somebody. Ngerti nggak, saudara? Ya. Dia itu membuat dia lebih gengsi, lebih keren, lebih cool. Kalau nggak, teman-teman dia nggak bakal menerima dia. Sampai dia rela, saudara, menjual kesehatannya dia, saudara, untuk mendapatkan itu. Kenapa, saudara? Insecure. Amin, saudara. Ya. Padahal, saudara, security kita, identitas kita, itu datang dari Tuhan. Amin, saudara. Ya. So that's the 3 insecurities of man, saudara, yang saya pengen share kepada saudara hari ini. Oke. Dan sering sekali kita sebagai orang Kristen merasa tertuduh atau terdakwa karena kita masih belum sempurna. Tapi kekristenan is a journey. Kekristenan adalah sebuah perjalanan. Dan kita tuh harus bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Saya lama-lama sadar, saudara, waktu saya dulu kecil, saudara. Saya mikir bagaimana kelemahan saya berharap suatu hari kelemahan saya akan dihilangkan semua begitu saya berjalan sama Tuhan. Tapi lama-lama saya sadar, bukan kelemahan yang dihilang, tapi Tuhan yang semakin besar dalam hidupnya saya. Saking besarnya, itu menutupi segala kesalahan saya, ya, segala insecurity-nya saya, segala hal-hal yang, segala kesalahannya saya. Itu intinya, saudara. Bukan mengambil. Amin, saudara, ya. Yang paling penting, saudara, ya, sewaktu kita salah, sewaktu kita jatuh, kita bisa salah lagi, saudara. Waktu kita salah, ya, learn to open up your heart, membuka hatinya kita, and do the right thing, surrender kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan takut sama koreksi, ya. Jangan takut yang namanya sama teguran. Saudara-saudara, ya, kita harus membuka hati kita, surrender pada Tuhan, bersender kepada Tuhan, bilang, Tuhan, you are my strength, I am nothing without you, Tuhan. Saudara harus belajar untuk sering-sering ngomong dan berdoa seperti itu. Amin, saudara. Ya, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, saya berdoa Bapak supaya Kau mencabut, Tuhan, segala semua roh Bapak tertuduh dan terdakwa, Bapak. Itu bukanlah dari Engkau, Bapak. Saya berdoa Bapak dari pengajaran identitas ini, Bapak, ya,
Engkau pour out a new anointing Tuhan, ya. Engkau membuka sebuah pengertian yang baru Bapa untuk kami Bapa. Bahwa kami dikasihi Engkau Bapa. Kami adalah anak-anak Engkau Bapa. Engkau sungguh-sungguh Bapa care about us Bapa. Engkau bangga Bapa pada kami Bapa. Bukan karena apa yang kami telah lakukan Bapa, bukan apa yang kami akan lakukan Bapa, tetapi untuk menjadi dirinya kami sendiri Bapa. And you tell us Bapa, you love us Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa hari ini Bapa, kami belajar hal yang baru Bapa. Bahwa kekristenan bukanlah tentang apa yang kami akan lakukan, bukanlah kehebatan kami Bapa, bukanlah karena kepintaran kami Bapa, tapi karena kasih Engkau dan anugerah Engkau Bapa dalam hidupnya kami. Lead us, God, tuntun kita Bapa dalam roh Bapa untuk bisa masuk dan dalam lagi Bapa dalam panggilan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Saya berdoa Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudara saya yang seiman dalam Tuhan bisa dipulihkan dan bisa diberkati oleh sharing saya hari ini. Oke, saudara ya. God bless you. Have a great hari Rabu Bapak Ibu ya. And have a great day ya. See you next time. Bye bye. Ya.